You went away. You went away. You've been sending flowers, flowers to me. Flowers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya nih? Semoga tetap selalu sehat ya. Tentunya dengan senantiasa tetap memperhatikan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi interaksi, serta menjauhi kerumunan. Ya, selamat datang kembali di Talking with Atmospeak Berbincang. Nah, pada pertemuan kali ini kita bertema tentang mengenal kepala madrasah dan belajar kepemimpinan. Nah guys, sebelum kita lanjut, aku punya jargon nih buat kalian yang selalu nonton podcast ini, yaitu apa ya enaknya? Kalau Sobat Kuy gimana? Gina kalau misalnya mau manggil apa-apa Sobat Kuy ya. Baik, kita lanjut. Sekarang saya sudah duduk bersama narasumber kami yang pastinya sudah sangat terpercaya, yang sudah sangat terhormat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Jajah Harjanugraha, MPD, selaku Kepala Sekolah Man 1 Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Bapak sebelumnya barangkali ingin menyapa anak-anak yang sedang menonton podcast ini. Assalamualaikum anak-anakku Man 1 Cirebon yang Bapak banggakan. Selalu tetap semangat. Ya, Bapak sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak yang baru bertugas di Man 1 Cirebon ini ya Pak. Iya. Semoga bisa mengenal kami semua. Amin. Insya Allah ya pasti. Bapak izinkan kami untuk memberikan banyak pertanyaan ya Pak. Mangga ya. Bapak, menurut Bapak bagaimana sih arti dari seorang pemimpin? Ya. Pemimpin itu adalah seorang panutan, figur yang tentunya diharapkan bisa memberikan uswah, diharapkan bisa memberikan contoh yang baik. Itu adalah pemimpin. Seorang pemimpin. Ya. Nah Pak, sikap apa yang harus dimiliki dan dihindari oleh seorang pemimpin? Ya, tentunya dengan sikap-sikap yang punya rencana, punya program, punya komitmen, itu adalah sikap-sikap pemimpin. Karena kalau pemimpin tidak punya komitmen, tidak punya rencana, harus punya mimpi juga yang besar tentang sesuatu tujuan yang akan nanti dicapai. Harus punya sikap-sikap seperti itu. Kalau yang hal-hal dihindari dari seorang pemimpin seperti apa Pak? Gimana? Hal-hal yang harus dihindari dari seorang pemimpin? Ya tentunya gampang saja ya. Kalau pemimpin itu harus menghindari, ya tentu sifat malas, gitu kan. Sifat bohong misalkan kan gitu, tadi ya kebalikannya daripada komitmen tadi gitu kan ya. Karena pemimpin itu juga sebagai panutan, jadi hal-hal yang negatif ya harus dihindari karena dia sebagai lokomotif daripada suatu organisasi. Oh iya. Nah Pak, kalau menurut Bapak tips dan trik menjadi pemimpin yang bertanggung jawab itu seperti apa? Ya, Bapak selalu mendahulukan komitmen, karena kalau dengan komitmen itu otomatis antara ucapan dengan perbuatan tuh akan sejalan. Jadi jangan hanya kita pandai bicara tapi pelaksananya nol. Oleh karena itu pemimpin itu harus punya komitmen yang kuat, apa yang dibangun, dan itu tentunya harus menjalin kerjasama, koordinasi dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat pemimpin. Ya. Baik Pak, kan sekarang ini mengenai adanya pelantikan ekskul junior. Nah, bagaimana sih Pak caranya menjadi ketua yang baik di ekskul dan juga cara Bapak mengenai dengan penerapan ekskul di Man 1 Cirebon? Ya. Bapak sangat terbuka, sangat mendorong tentang ekstrakurikuler. Kenapa? Karena namanya pelajar, siswa itu tidak hanya cukup belajar di kelas, justru harus juga mengenal lingkungan sosialnya, yaitu dengan cara berorganisasi. Nah kebetulan di sekolah ya tentunya lewat ekstrakurikuler. Nah dalam ekstrakurikuler itu tentunya itu akan dilatih tentang sifat-sifat kepemimpinan. Kita tahu fungsi-fungsi kepemimpinan kan kita mungkin sudah mengenal ya yang namanya POAK. POAK itu kan fungsi manajerial, yaitu yang pertama adalah planning, organizing, executing, dan controlling. Itu di dalam seorang pemimpin dalam organisasi mesti akan dilaksanakan, karena yang namanya organisasi otomatis
itu kan harus punya rencana, baik itu OSIS, Paskibra, PMR, Pramuka, itu mesti harus ada program kerja yang namanya rencana. Nah, rencana itu kan tidak hanya sebuah rencana, tapi harus direalisasikan. Direalisasikan berarti diorganisir. Ada organisasinya, diorganisir, yang sifatnya nanti harus dilaksanakan. Nah, dilaksanakan tadi itu kan sesuai dengan yang sudah direncanakan, sudah terorganisir, orang-orangnya siap melaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, akhirnya dilaksanakan yang tentunya ujung-ujungnya nanti akan ada evaluasi ataupun controlling. Sejauh mana keberhasilan, mana yang sudah, mana yang kurang. Itu adalah sebuah organisasi yang nanti insya Allah akan progresnya bagus. Berarti semoga nanti pemimpin-pemimpin baru ekskul di Mans 1 Cirebon juga makin lebih baik ya Pak? Harus itu. Amin, dan lebih semangat lagi. Betul. Nah Pak, menurut Bapak, harapan akhir dari penerapan tersebut untuk meningkatkan esensi madrasah itu seperti apa? Ya, kalau harapan Bapak itu apa? Disiplin. Disiplin itu mudah diucapkan, tapi dilaksanakannya berat. Kenapa? Kalau orang disiplin itu, baik itu disiplin waktu, disiplin jadwalnya, pakaiannya, kegiatannya, itu kalau sudah yang namanya disiplin, insya Allah dia akan menyadari bahwa organisasi ini sebuah kebutuhan dan itu sebuah amanah. Contoh misalkan OSIS. OSIS itu kan organisasi intra sekolah. Itu berarti kan siswa-siswa yang ada di organisasi itu adalah siswa-siswa pilihan. Karena dari sekian siswa, katakanlah 1.200 siswa, pengurus OSIS kan hanya beberapa orang, beberapa puluh katakanlah. Itu berarti kan sebagai pionir-pionir daripada Mans 1 itu sendiri. Jadi harus betul-betul memberikan contoh yang lebih bagus dari anak-anak yang lain. Bahkan mungkin nanti bisa mengajak. Jadi yang namanya tentang disiplin pakaian, disiplin kehadiran, itu bisa jadi akan ditularkan oleh teman sebayanya kepada teman-teman. Mari kita sekolah ini kan kebutuhan kita. Ini jangan karena tidak ada gurunya. Itu insya Allah guru-guru akan terbantu dengan adanya saling mengingatkan di antara siswa. Tuh di antaranya begitu organisasi itu. Nah Pak, di sini kan juga ada organisasi terbesar yaitu MPK OSIS. Nah harapan Bapak mengenai dengan MPK OSIS di Mans 1 Cirebon itu seperti apa? Ya, MK itu kan berarti kan perwakilannya ya. Nah oleh karena itu dengan perwakilan tadi yang Bapak tadi utarakan, itu bisa membantu program madrasah. Program madrasah Mans 1 ini justru bisa dibantu dengan adanya MPK, dengan adanya OSIS. Karena yang namanya madrasah kan punya visi, punya misi. Punya visi, punya misi harus dilaksanakan oleh warga madrasah. Salah satu di antara warga madrasah adalah di antaranya siswa. Yang dimana siswa itu punya organisasi yang bisa mendorong kemajuan madrasah. Salah satu contoh, Mans 1 Cirebon akan berkibar ketika OSIS-nya berprestasi, MPK-nya berprestasi. Itu kan bisa terwakili. Disebutnya OSIS tapi OSIS Mans 1 Cirebon. Itu diantaranya. Ikut berkembang juga ya Pak Mans 1 Cirebonnya. Nah Bapak, menurut Bapak di Mans 1 Cirebon ini yang perlu dibenahi itu apa saja ya Pak? Dari segala fasilitasnya. Saya kira sudah bagus untuk kegiatannya. Bapak laporan dari Wakasiswa gitu ya udah bagus. Tinggal mungkin nanti kita hal-hal yang kurang seperti kemarin juga Bapak sempat menanyakan ke Pak Haji Muhajirin selaku Wakasiswa, apa-apa sekretariat yang belum punya gitu kan, di mana lahannya nanti kita benahi. Dan tentunya kalau dalam membangun fisik mungkin lebih mudah daripada ketimbang membangun sebuah organisasi. Kalau membangun organisasi itu kan otomatis tidak semudah membalikan tangan, perlu waktu, itu diantaranya. Nah Bapak tadi lupa menanyakan kepada Bapak, kesan dan pesan Bapak saat pertama kali menginjakan kaki di Mans 1 Cirebon ini bagaimana? Iya. Kalau untuk Mans 1 Cirebon ya mungkin di mata Bapak sudah banyak yang kenal. Karena kebetulan istri Bapak kan kepala TU Mans 1 Cirebon. Oh, istri Bapak? Dari Ibu Haji itu istri Bapak itu. Oh, alah. Iya. Jadi Bapak sudah kenal sebelumnya dengan warga Mans 1 Cirebon. Artinya sudah familiar. Tapi ya alhamdulillah dengan Bapak tugas di sini insya Allah lebih kenal lagi. Ternyata bukan pertama kali ya Pak, udah sering ke sini. Baik Bapak, terima kasih banyak. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami semua dapat bermanfaat ya Pak. Nah guys, buat tadi kalian yang sudah menonton podcast ini, terima kasih banyak ya. Dan terus pantau podcast ini secara terus-menerus kalau kalian mau jadi kids zaman now. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, and share. Gelas Aisyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.